Bagaimana nak menjaga mata dari maksiat, subhanallah. Ini adalah PR. PR itu adalah, bahasa Indonesia PR itu adalah pekerjaan rumah. Artinya apa? Ini adalah tugas semuanya. Atau problem semuanya. Masalah menjaga mata, Masya Allah. Mata kita itu adalah jendela. Hati takkan rusak kecuali mata dan telinga ini. Kalau ada seorang hamba yang diciptakan oleh Allah tanpa mata dan tanpa telinga, hatinya tidak akan kotor, tidak akan ngerti bagaimana dengki dan benci. Tapi yang menjadikan hati rusak karena mata, karena telinga ini. Maka jaga telinga dan jaga matamu. Mata saat ini, Masya Allah, pandangan-pandangan kita. Jangan biasa melihat pandangan kotor, akan merusak hati kita. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini akan merusak psikologi, merusak akhlak kita, merusak iman kita. Tontonan-tontonan yang tak layak. Apalagi zamannya zaman bebas, kita bisa melihat internet dan sebagainya, Masya Allah. Lihat, memang di kamar kita tak ada ayah kita, tak ada ibunda kita, hanya kita sendiri. Tapi ingat, di situ ada Allah. Bahkan mohon maaf, ini adalah fatwa picisan. Yang waktu itu kami sempat juga bertemu dengan sebagian orang yang memberikan fatwa picisan. Kalau menonton film yang kotor, naudzubillah, film hubungan, film seks, suami istri tak apa-apa, kata. Kurang ajar benar ini orang. Innalillah, tak boleh. Kalau ada suami istri menonton film kotor yang rusak hatinya, sehingga khayalannya akan dipenuhi oleh film tersebut, sehingga dia tak akan puas dengan pasangannya. Dan itu yang akan menjadikan terus dia mengembara, mencari. Maka jangan dianggap sepele, jangan merendahkan masalah pandangan mata ini. Sebab ketidakindahan dalam rumah. Sebab apa? Dia mencari sesuatu yang ada di khayalnya, yang tidak ada di alam nyata. Film. Biarpun suami istri, jangan biasa menonton. Sebetulnya kalau seorang suami dan istri mengajak menonton bersama, dia mengajari istrinya untuk tidak puas dengan dia. Karena apa? Dia tidak seperti di dalam film. Bahaya sekali itu, merusak. Al-Quran mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman agar dia senantiasa menutup matanya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan kepada wanita untuk menutup mata. Kalau seorang pria biasa menutup mata, kalau melihat yang haram, aku tak boleh lihat haram, maka istrinya semakin hari semakin cantik, syahwat mudah. Tapi ada seorang laki-laki ngadu kepada kami, Buya, mohon maaf, saya tak bisa berhubungan dengan istri saya kecuali setelah saya melihat film kotor. Lalu saya bertanya, istrimu suruh ke sini. Saya pikir istrinya macam monyet atau macam kucing. Tak tahu setelah datang istrinya cantik. Berarti yang salah kau. Saya lihat, berarti mungkin kamu sudah terlalu sangat terbiasa dengan itu. Iya, Buya. Ini akhirnya dengan istri yang cantik tak sahabat lagi. Karena dia lebih terpesona dengan gambar dan terus penasaran dengan gambar yang tak ada hentinya, tak ada ujungnya. Hati-hati. Maka takut dihindari dan dihindari. Maka semakin hari semakin indah dengan pasangan. Ada wanita pun demikian. Hayalannya dengan laki-laki lain. Sampai muncul pertanyaan, Buya, bagaimana hukumnya saya sebagai seorang istri di saat saya digauli, berhubungan dengan suami saya, apakah boleh saya membayangkan orang lain? Gila dia. Kenapa suaminya sudah tidak bisa menyenangkan? Karena matanya sudah rusak. Hati-hati dengan mata, jaga. Semakin kita menjaga mata, semakin indah yang ada di rumah. Dan itu pendidikan dari Nabi SAW. Maka ini pertanyaan, bagaimana menjaga mata? Ya kita tahu diri dong. Allah nggak boleh, haram. Namanya melihat nggak sengaja, itu wajar di negeri yang seperti ini. Lihat, tapi jangan tahu. Ini urusannya iman. Urusannya iman. Mungkin mata kita tidak melihat, tapi pikirannya bisa ke sana loh ya. Urusannya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi haram, tinggalkan. Haram nggak boleh. Biasakan. Dan dipaksa seperti itu. Kemudian istighfarlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai biasakan dengan pandangan. Naudzubillah ya. Kalau orang sudah biasa mengintip dengan yang haram, akhirnya menjadi terbiasa. Jangan sampai dianggap itu nggak ada masalah besar dengan psikologi kita. Psikologi kita akan rusak. Kemudian iman kita, akhlak kita akan rusak. Apalagi zaman rusak di internet, Masya Allah. Alangkah indahnya kalau kita kembali kepada tahun 80, tak ada internet, tak ada televisi. Indahnya, hilang semuanya gambar-gambar. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Cukup insya Allah.
perkenalan pertama hari ini. Apa perkenalan kita? Cepat nikah. Ya, yang belum nikah macam-macam. Kita baru kenal, insyaallah semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan bisa saja yang ingin mengikuti kajian kami, ada kajian kami bisa di YouTube yang resmi adalah Al-Bahjah TV. Banyak YouTube yang ngambil dari kami, banyak dipotong dan sebagainya, takut tak asli, tak original, tak. Anda langsung kembali ke Al-Bahjah TV. Di Al-Bahjah TV itu adalah yang masih dari kita. Tapi memang kadang-kadang diambil oleh orang, dipotong begini. Kemudian saya diadu dengan ulama ini, saya suruh berantem. Padahal saya tak bisa berantem, saya kecil begini berantem macam mana. Ini saya diadu dengan ini, saya tak suka diadu. Banyak saya Buya Yahya VS. Buya ini. Ini bukan kerjaan. Jadi Anda kembali kepada Al-Bahjah TV. Dan juga kami menghimbau kepada siapapun ya, kalau tadi masalah pendidikan anak, ingat, anak Anda adalah harus menjadi anak akhirat. Harus kenal Allah. Ikat dengan ulama-ulama Rasulullah. Cintakan kepada ulama Rasulullah, maka akan selamat anak-anak Anda. Insyaallah. Ada lagi ini.